Anahal Design Concept ADC sebagai sistem transportasi dan arsitektur terpadu di Surabaya, Indonesia, adalah sebuah sistem transportasi yang menyatukan antara sarana jalan raya, sarana jalan rel, dan sarana transportasi air. Konsep ini dimaksudkan untuk menyelesaikan fenomena kemacetan lalu lintas di kota Surabaya, utamanya kemacetan lalu lintas yang berkaitan dengan kota penyanggah di sekitarnya. Dengan berpijak pada solusi yang berkelanjutan, yakni diantaranya mengubah budaya dan cara pandang masyarakat yang cinta berkendara pribadi menjadi pro dan merasa mulia menggunakan jasa moda transportasi umum massal. Maka dalam konsep Anahal diupayakan dapat mengakomodasi varian kendaraan umum massal, di antaranya sandwich train, kereta api belah, Surabaya tram, bahkan juga sampai speedboat. Untuk menghindari kerumitan dalam fenomena pembebasan lahan yang sudah bukan rahasia umum, acap kali menjadi penghambat pembangunan dalam hal proses regulasi hingga sekejap kilat membumbung tingginya kenaikan harga lahan jika berita rencana pembangunan infrastruktur telah merebak di masyarakat. Maka konsep Anahal ini dibangun di atas properti infrastruktur kota Surabaya yang telah ada, yakni sungai atau drainase kota serta jalur rel kereta api existing yang telah ada sebelumnya, dengan harapan sistem drainase kota akan semakin memadai dan terurus serta terpelihara. Agar dalam hal merealisasikan sistem struktur dapat melahirkan konstruksi yang rigid, multifungsi, dan estetik, serta dapat mudah dan cepat dalam melaksanakan fisik, maka dengan terinspirasi oleh struktur yang ada pada sarang lebah atau Anahal atau honeycomb, untuk selanjutnya rangkaian bangun heksagonal di mana batang-batang dan titik-titik buhulnya secara dini dapat dicetak di luar lokasi, lalu dirangkai dan dilakukan ereksi di lokasi dengan metode rakit bongkar atau knockdown, di mana dalam konsep Anahal ini terdapat 3 bangun heksagonal yang disatukan hingga terimplementasi sebagai sebuah konstruksi kaki untuk tiang atau kolom Anahal trio heksagonal. Konstruksi tersebut jika disusun berbaris dengan jarak antara 20 hingga 30 meter, kemudian dihubungkan dengan balok atau gelagar, maka akan terjadi koridor atau lorong sejauh yang diinginkan. Selanjutnya, konstruksi tersebut menjadi flyover Anahal atau trio heksagonal, atau secara singkat disebutnya flyover Anahal. Konsep flyover Anahal rancangan awalnya terdiri dari 4 koridor, kemudian 3 heksagonal yang utama dibelah masing-masing menjadi 2 bagian, maka jumlahnya menjadi 7 koridor. Selanjutnya ditambah dengan 2 koridor berbentuk segitiga pada bagian paling bawah
di masing-masing posisi sayap kanan dan kirinya, sehingga totalnya menjadi 9 koridor. Dalam fungsinya 6 koridor, A, C, dan 4 koridor D dimanfaatkan sebagai jalur kendaraan umum, dengan rincian 4 koridor sebagai lintasan kereta api, 1 koridor untuk jalur moda transportasi air atau speedboat, yakni koridor A, dan 1 koridor lagi C difungsikan untuk bergantian sebagai jalur kendaraan umum atau Surabaya Tram dan jalur kendaraan pribadi berdasarkan rentang jam sibuk serta rentang jam lengang. Sedangkan 2 koridor yang lain berbentuk segitiga adalah sebagai jalur utilitas kota berupa perpipaan air, gas, dan lain-lain, serta pengkabelan listrik, fiber optik, dan lain-lain. Ada 1 koridor yang merupakan belahan bagian atas dari heksagonal utama, yakni koridor B. Fungsinya dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung, baik yang terkait dengan operasional varian moda transportasi yang ada di dalam sistem konstruksi flyover Anahal tersebut, juga diperankan sebagai fasilitas pendukung bagi lingkungan sekitarnya, di antaranya berupa puskesmas atau rumah sakit tipe D, pasar tradisional, playground, kantor RT, RW, dan LSM, minimarket, parkir area, serta taman kota, jogging track. Kereta api yang akan dioperasikan dalam konsep flyover Anahal adalah kereta api belah atau sandwich train. Gagasan ini terinspirasi oleh roti sandwich yang terbelah di tengahnya menjadi 2 bagian, atas dan bawah. Maka dengan demikian dalam 1 lajur akan tergandakan menjadi 2 trek yang memiliki independensi operasional di antara keduanya. Sehingga dalam konsep flyover Anahal, keberadaan sandwich trains memiliki 4 trek dengan varian jadwal serta arah perjalanan dan varian kecepatan. Pada pagi hari, mayoritas trek kereta dioperasikan dari kota atau distrik penyangga menuju Surabaya. Demikian juga pengoperasian menuju arah sebaliknya pada sore dan malam hari. Rute flyover Anahal dengan sandwich train atau kereta api belahnya dan Surabaya Tram adalah berawal dari zona Surabaya Utara, tepatnya di area lembah jembatan Suramadu yang melintas di atas sungai, kemudian beralih di atas jalur rel KAI ke arah selatan, melewati Kabupaten Sidoarjo sebagai distrik atau kota penyangga dinamika kota Surabaya. Berikutnya masuk Kabupaten Pasuruan hingga berakhir di Stasiun Bangil. Gedung warna kuning ini adalah stasiun sandwich trains kereta api belah yang ada di zona Surabaya Utara,
yakni Lembah Jembatan Suramadu. Lalu flyover Anahel yang tampak dilintasi oleh sandwich trains atau kereta api belah juga dilintasi kendaraan pribadi pada jam-jam lengang dan dilintasi oleh Surabaya Tram pada jam-jam sibuk, di mana pada saat ini yang tampak adalah terbangun di atas sungai atau drainase kota Surabaya sejauh 16 km ini, diantaranya melewati area Kedung Cowek, area Karangasem. Kemudian terjadi persimpangan yang mengakibatkan terbentuknya interchange di seputar Rumah Sakit Jiwa Menur. Selanjutnya terus mengarah ke selatan, flyover Anahel dengan tetap terbangun di atas sungai bersambung dengan drainase kota di sepanjang Jalan Raya Jemur Sari. Sejenak pindah arah ke barat hingga terjadi interchange di seputar Dolok Wonocolo. Maka pada titik ini terjadi peralihan media landasan konstruksi flyover Anahel yang semula berada di atas sungai beralih di atas jalur rel kereta api KAI single track sejauh 39 km. Di antaranya melintas di sepanjang Kabupaten Sidoarjo sebagai distrik penyangga hiruk pikuknya kota Surabaya. Berlanjut melintas di kabupaten penyangga berikutnya yakni Pasuruan hingga bertitik akhir di stasiun Bangil. Keberadaan konsep flyover Anahel sejauh 50 km pada salah satu komponen bangun heksagonal yang utama di bagian tengah, belahan atas adalah koridor dengan lebar 8 sampai 10 meter. Didesain 70%-nya atau sepanjang 38 km sebagai zona fasilitas pendukung terhadap aktivitas bepergian atau komuter dengan lingkungannya di mana flyover Anahel dibentangkan. Fasilitas pendukung tersebut diantaranya adalah rumah sakit skala kelurahan atau puskesmas pembantu, pasar tradisional yang acap kali sebagai biangnya kemacetan lalu lintas, masjid, kantor RT RW, dan LSM yang selama ini acap kali memanfaatkan secara ilegal bantaran drainase kota atau lingkungan, playground atau area umum untuk berkumpul dan bersantai, di mana sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa generasi milenial kekurangan lahan untuk melatih mengaktifkan saraf motoriknya. Selain itu masih ada tambahan fasilitas umum yang dapat di koridor A, yakni level paling bawah untuk konstruksi flyover Anahel yang dibangun tidak di atas sungai. Di antaranya selain difungsikan sebagai taman kota, halte bus juga layak digunakan sebagai
area parkir umum dan jogging track.